Selama puluhan tahun, Iran dan Israel sebenarnya sudah berperang. Namun perang itu jarang terlihat secara langsung. Ini adalah perang bayangan, perang intelijen, perang drone, perang sabotase. Israel melalui Mossad telah melakukan berbagai operasi rahasia di Iran, mulai dari sabotase fasilitas nuklir hingga pembunuhan ilmuwan nuklir. Namun Iran tidak tinggal diam. Melalui Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, Tehran membangun jaringan proksi di seluruh Timur Tengah, Lebanon, Irak, Yaman, Suriah. Tujuannya satu, mengepung Israel dari berbagai arah. Di tengah meningkatnya ancaman dari Iran, pemerintah Israel telah lama mempersiapkan sistem bunker rahasia. Salah satu yang paling terkenal adalah National Management Center. Bunker ini berfungsi sebagai pusat komando darurat pemerintah Israel. Di tempat inilah para pejabat tinggi Israel bisa mengendalikan perang bahkan jika negara mereka diserang secara besar-besaran. Dalam kondisi darurat, Perdana Menteri Israel bisa memimpin perang dari bawah tanah, lengkap dengan ruang komunikasi militer, sistem satelit, dan akses langsung ke komando militer. Namun, bunker ini bukan satu-satunya tempat perlindungan. Israel diyakini memiliki beberapa bunker rahasia lain yang tersebar di lokasi yang tidak diketahui publik. Dan inilah yang menjadi target utama intelijen Iran. Beberapa waktu lalu, seorang mantan komandan IRGC membuat pernyataan yang mengejutkan dunia. Ia mengatakan bahwa intelijen Iran mengetahui lokasi pertemuan Netanyahu. Pernyataan itu langsung mengguncang media internasional. Apakah Iran benar-benar mengetahui lokasi pemimpin Israel? Ataukah ini hanya perang psikologis? Iran juga memperingatkan bahwa serangan balasan terhadap Israel akan terus berlanjut, tanpa henti, dan dengan teknologi rudal yang semakin canggih. Beberapa analis militer percaya bahwa Iran tidak bekerja sendirian. Ada dugaan kuat bahwa Rusia memberikan bantuan intelijen, mulai dari citra satelit, sistem radar, hingga analisis pergerakan militer Israel. Kerjasama ini bukan sesuatu yang baru. Iran dan Rusia telah lama bekerja sama dalam konflik Suriah, dan kini kerjasama itu diduga meluas ke perang intelijen melawan Israel. Jika laporan ini benar, maka Iran bisa memiliki kemampuan untuk melacak pergerakan pejabat tinggi Israel secara real-time. Di tengah konflik ini, muncul nama yang mulai sering disebut, putra pemimpin tertinggi Iran. Banyak analis menyebut bahwa generasi baru kepemimpinan Iran memiliki pendekatan yang jauh lebih agresif terhadap Israel. Mereka percaya bahwa Israel tidak bisa dibiarkan mendominasi Timur Tengah. Strateginya adalah membangun kekuatan militer yang mampu menyaingi, bahkan melampaui kemampuan Israel. Iran telah mengembangkan berbagai sistem rudal, mulai dari Fatah, Sejil, Khaybar Shekan. Rudal-rudal ini dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara Israel. Serangan rudal Iran ke wilayah Israel telah menjadi bagian dari eskalasi konflik yang semakin berbahaya. Sirene serangan udara berbunyi di berbagai kota. Warga sipil berlari menuju bunker. Iron Dome bekerja tanpa henti menembak jatuh rudal yang masuk. Namun satu hal yang membuat dunia khawatir. Jumlah rudal Iran sangat besar. Dan jika terjadi perang total, sistem pertahanan Israel bisa saja kewalahan. Inilah alasan mengapa banyak pejabat Israel memilih beroperasi dari bunker bawah tanah. Konflik Iran dan Israel telah memasuki fase paling berbahaya. Kedua negara kini tidak lagi hanya bertarung melalui proksi, tetapi juga melalui serangan langsung. Jika situasi ini terus meningkat, dunia mungkin akan menyaksikan perang terbesar di Timur Tengah sejak Perang Teluk. Jika kita melihat peta Timur Tengah dengan lebih teliti, strategi Iran sebenarnya sangat jelas. Iran tidak hanya membangun kekuatan militernya di dalam negeri, tetapi mereka juga membangun lingkaran pengaruh di sekitar Israel. Di utara ada Lebanon yang memiliki puluhan ribu roket. Di timur ada Suriah dan Irak. Di selatan ada Yaman yang kini memiliki rudal jarak jauh. Jika konflik besar pecah, Israel bisa menghadapi serangan dari berbagai arah sekaligus. Inilah yang sering disebut para analis sebagai Ring of Fire Strategy, strategi cincin api. Sebuah skenario di mana Israel dikelilingi oleh kekuatan militer yang bersahabat dengan Iran. Dan dalam kondisi seperti itu, bahkan negara dengan teknologi militer paling canggih sekalipun bisa mengalami tekanan luar biasa. Salah satu perkembangan paling mengejutkan dalam militer Iran adalah kemajuan teknologi rudal mereka. Iran mengklaim telah mengembangkan rudal hipersonik generasi baru. Rudal ini dikatakan mampu bergerak dengan kecepatan beberapa kali lipat kecepatan suara. Kecepatan seperti ini membuat sistem pertahanan udara menjadi jauh lebih sulit untuk mencegahnya.
Jika benar-benar operasional, teknologi ini bisa mengubah keseimbangan militer di Timur Tengah. Israel selama ini mengandalkan sistem pertahanan seperti Iron Dome, David Sling, Arrow System. Namun, rudal hipersonik dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan seperti itu. Dan inilah yang membuat para analis militer barat mulai memperhatikan perkembangan militer Iran dengan sangat serius. Hubungan antara Iran dan Rusia semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara memiliki kepentingan geopolitik yang hampir sama. Mereka sama-sama menentang dominasi barat di Timur Tengah. Dalam konflik Suriah, Rusia dan Iran bahkan bertempur di pihak yang sama untuk mempertahankan pemerintahan Bashar al-Assad. Kerjasama ini kemudian berkembang menjadi kerjasama militer yang lebih luas. Iran menyediakan drone tempur yang digunakan Rusia dalam konflik Ukraina. Sebagai imbalannya, Rusia diduga memberikan bantuan teknologi militer dan intelijen kepada Iran. Jika benar, kerjasama ini bisa memberikan Iran kemampuan militer yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dan bagi Israel, hal ini tentu menjadi ancaman strategis yang sangat serius. Selain perang militer, Iran dan Israel juga terlibat dalam perang propaganda yang sangat intens. Media sosial menjadi medan tempur baru. Setiap serangan rudal langsung menjadi viral, setiap klaim kemenangan langsung menyebar ke seluruh dunia. Kedua pihak berusaha membentuk opini publik internasional. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menantang kekuatan militer Israel, sementara Israel ingin menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki keunggulan teknologi dan intelijen. Di era digital seperti sekarang, perang informasi bisa sama kuatnya dengan perang senjata, karena opini publik global bisa mempengaruhi kebijakan politik internasional. Langkah berikutnya adalah pembangunan teknologi militer. Iran selama puluhan tahun berinvestasi besar dalam program rudal. Mereka mengembangkan berbagai jenis rudal balistik dan drone tempur. Contohnya adalah rudal Sejil, rudal Khorramshahr, drone Shahed, rudal jarak jauh yang mampu mencapai Israel. Pada April 2024, Iran bahkan meluncurkan ratusan drone dan rudal dalam serangan langsung terhadap Israel. Serangan tersebut menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk melakukan operasi jarak jauh yang kompleks, walaupun sebagian besar proyektil berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara Israel dan sekutunya. Salah satu strategi utama Iran adalah tidak selalu bertempur secara langsung. Sebaliknya, mereka sering menggunakan kelompok sekutu regional. Strategi ini dikenal sebagai proxy warfare. Dengan cara ini, Iran dapat memberikan tekanan militer tanpa harus langsung terlibat dalam perang besar. Contohnya adalah dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon. Kelompok ini memiliki puluhan ribu roket dan dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi Israel dari wilayah utara. Jika konflik besar pecah, serangan roket dari Lebanon dapat membuka front perang baru bagi Israel. Selain kekuatan militer, Iran juga menggunakan strategi perang informasi. Media sosial, televisi internasional, dan propaganda digital menjadi alat penting. Setiap serangan atau operasi militer sering disertai dengan pesan politik yang kuat. Tujuannya adalah membangun narasi bahwa Iran mampu menantang kekuatan militer Israel dan sekutunya. Dalam konflik modern, perang informasi seringkali sama pentingnya dengan perang senjata, karena opini publik global bisa mempengaruhi diplomasi internasional. Ketegangan antara Iran dan Israel tidak hanya mempengaruhi Timur Tengah. Jika konflik meningkat menjadi perang besar, dampaknya bisa sangat luas. Harga energi global bisa melonjak, jalur perdagangan internasional dapat terganggu, dan negara-negara besar mungkin ikut terlibat. Inilah sebabnya mengapa banyak negara di dunia terus berusaha mencegah eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Karena jika konflik ini benar-benar meledak, dampaknya bisa terasa di seluruh dunia.